akhirnya mereka mengambil langkah primitif yaitu baku hantam. Dipikir gue takut, jangankan 10 orang gue hadapin. Nah kalau ditanya misalnya, siapa Bunda Pao di Jabar? Ya jelas jawabannya, serius nih, bukan Cekokom, apalagi Nyi Roro Kidul. Jangan malah blunder, kamu malah nyerang KDM, malah jelek-jelekin KDM. Guys, aing aja lupa ya geuleuh pisannya sempian ambian demi Allah aing. Ya ka antek-antekna Anies Baswedan. Deddy Mulyadi bongkar kasus Eko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kayaknya kelewatan si Eko ya, yang coba-coba menantang begitu ya penggemar dari Kang Deddy begitu, terutama ya warga Jawa Barat berarti ya. Dan ini menarik seperti juga menarik kritikan mereka apa namanya di situ warga Jawa Barat begitu ya. Yang memang dari dulu kalau kita lihat akun dari Eko Widodo sendiri, coba kita lihat ke bawah sebelum memposting tentang Kang Deddy memang sepi penontonnya, tapi setelah memang memposting tentang Kang Deddy begitu ya langsung naik begitu ya. Ya kalau tidak nyenggol-nyenggol ya tidak akan naik begitu ya. Apalagi bahkan foto bersama Bapak Anies juga si Abah begitu ya tidak bisa menaikkan view-nya begitu. Tapi setelah kritik Kang Deddy sekarang naik begitu. Dan hebatnya sekarang beliau menantang-nantang tuh ya penggemar atau siapa di situ warga Jawa Barat yang pendukung Kang Deddy juga. Ini menarik untuk kita reaksi ya bagaimana tantangan si Eko. Ini dia videonya. Guys, lihat nih, banjir-banjir KDM pada nantang-nantangin duel. Dipikir gue takut, kagak. Mereka udah kewalahan menghadapi tsunami fakta dari kritik-kritik yang gue sajikan ke KDM. Segala cara udah dilakuin, dari caci maki, persekusi, pengancaman, ternyata nggak ngaruh. Malah bikin gue tambah semangat. Akhirnya mereka mengambil langkah primitif yaitu baku hantam. Dipikir gue takut, jangankan 10 orang gue hadapin. Jadi buat teman-teman tolong bagikan video ini biar sampai ke banjir-banjir KDM yang sok keras itu. Tantangan ini gue tunjukkan kepada influencer KDM karena gue males nantangin akun-akun baru ngetes. Tapi intinya gue mau undang semua yang sok-sok nantangin. Minta Sherlock lah, minta ngajak ngopi lah, ngancem-ngancem lah. Silahkan datang semua ke live gue. Kita tentukan kapan dan di mana. Biar gue kasih paham. Gue tunggu congor-congor lo pada muncul. Jangan nyari gue di Monas, kocak. Ngapain gue di situ? Kita lihat mereka beneran berani atau cuma gede bacot doang. Gue tunggu. Join live sekarang. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Ternyata bukan orang sembarangan. Istri dari Gubernur Jakarta itu sudah otomatis jadi Bunda PAUD. Bunda PAUD Jawa Barat di zamannya RK, ya Bu Atalia. Sekarang di Jawa Barat, Bunda PAUDnya siapa? Cekokom kah? Atau Nyi Roro Kidul? Jangan ngegas dulu guys. Kang Deddy Mulyadi itu selalu mikirin kepentingan rakyat. Nah kalau ditanya misalnya, siapa Bunda Pao di Jabar? Ya jelas jawabannya, serius nih, bukan Cekokom, apalagi Nyi Roro Kidul. Fokus aja sama program buat anak-anak, biar pendidikan PAU di Jabar makin maju. Dan kami warga Jabar akan tetap mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Buat si Eko Widodo, buzzernya Anies Rashid Baswedan, kalau menurut saya sih, kamu lebih baik fokus ke pencitraan Anies saja. Cari sisi baiknya Anies Rashid Baswedan, lalu kemas dalam konten-konten kamu, biar nanti tahun 2029 orang-orang pada percaya. Jangan malah blunder, kamu malah nyerang KDM, malah jelek-jelekin KDM, malah sok kritik KDM. Tenyamung ya orang Jakarta. Kalau orang kayak gini didiamin, aduh saya khawatir sama keluarga. Serius saya khawatir. Enaknya si Eko Widodo ini diapain? Ayo komen. Waspada buzzer anti KDM. Semakin banyak akun-akun yang mungkin dibuat oleh orang-orang bayaran yang dibutakan oleh uang atau punya kepentingan tertentu untuk menjatuhkan KDM. Setiap hari menyebarkan hoaks, fitnah, berita bohong, menyebarkan disinformasi, informasi yang salah dengan cara memotong-motong berita, memberikan framing-framing negatif, bahkan dari sudut pandang SARA, dan tanpa etika menyerang personal, bahkan dari sisi keluarga. Ini sudah sangat amat keterlaluan. Komen KDM hebat untuk tetap mendukung KDM, dan jangan lupa follow akun ini, ikuti akun ini supaya kita bisa terus bersatu mendukung KDM dan terinformasi dengan baik. Bobotoh KDM, jangan berdebat dan jangan mendengar konten-kontennya. Percuma, orang-orang ini syirik, iri hati, nyinyir, benci, dan mungkin orang-orang yang ladang korupsinya, keran korupsinya tertutup, hanya akan membuat konten-konten sampah yang tidak benar dan tidak bermutu. Perdebatan pun hanya akan memunculkan pertengkaran tanpa solusi. Jauhilah konten-konten seperti ini. Kita bisa membedakan
dari muka mereka, tampang mereka, apakah dia bicara dari ketulusan atau dari kemunafikan. Kita bisa melihat dari akun mereka, berapa viewernya, berapa penontonnya, apakah ada videonya yang viral. Pengikutnya sedikit, videonya banyak sekali. Berbeda dengan akun Bobotoh KDM. Videonya baru sedikit, tetapi followernya sudah berkali-kali lipat banyaknya daripada pengikut mereka. Ini adalah bukti kuat bahwa lebih banyak orang yang suka dan mendukung KDM daripada orang yang nyinyir sama KDM. Setuju tidak? Pertanyaan saya buat para pemilik akun ini, apakah kalian itu melawan hati nurani kalian ketika kalian membuat konten-konten seperti itu? Apakah kalian memberikan teladan bagi anak-anak kalian untuk hidup dalam kepalsuan dan kebencian? Yang paling aneh adalah akun-akun itu pembuatnya bukan warga asli Jawa Barat. Beda daerah, logatnya pun bukan logat Sunda. Kenapa? Bobotoh KDM sekali lagi rapatkan barisan, kita terus mendukung KDM. Salam Bobotoh KDM. Guys, aing jelema ieu geuleuh pisannya sempian ambian demi Allah aing. Ya ka antek-antekna Anies Baswedan anak buahan Anies Baswedan, militan Anies Baswedan si Eko Widodo. Aduh, aing arek ngabuli geus kaburu kapiheulaan ku batur euy. Arek ngaledek yang kajakan gelut da moal wanieun ka aing teh pukul ge. Sakewe salam tah ka si Eko Widodo da lah kabur melintas di jalur Subang heuh. Aing di Jalan Raya Subang ya, tuang gorengan aing sisi ya gigireun Kecamatan Cipeundeuy, aing nongkrong di dinya 24 jam, lamun liwat ka dieu mampir kitu ka si Eko ka aing kurang diskusi. Tapi memang ge aing mah di Jawa Barat teh setiap aya kejadian nu aneh. Model kasus Raya, terus ayeuna aya di kasus ya, di Cililin Bandung gitu. Informasi teh lain ti RT, lain ti RW, lain ti kadesna. Di media sosial aing aneh dah. Ari RT RW kadesna malolor wae teh kumaha ieu teh? Cing barowa ka barak lah kades di Jawa Barat teh Pak Dedi. Waduh balik rasaan mah ieu kabeh oge. Memang nege heuh katingali ku aing teh da kadesna teh jam salapan can aya di desa teh. Sugan teh kekelilingan ka itu ka lemur-lemur nyurupai wargana. Eueuh. Jam 1 jam 12 geus eueuh deui di kantor desa teh. Mau lore meureun di mana? Oh gawena bawa ka barak palah. Kalau Ekoi misalnya membenci begitu, hal yang wajar lah ya, karena tidak semua memang harus suka sama Kang Deddy begitu. Tapi intinya bahwa orang yang sudah bertemu, orang yang sudah berjumpa, bahkan ada orang yang sudah ditolong sama Kang Deddy, sebenarnya bagaimanapun kecintaannya rakyat Jawa Barat terhadap Kang Deddy ya bukan ketika beliau menjabat sebagai gubernur begitu ya. Tapi yang terjadi adalah ini orang yang tidak tahu apa-apa begitu, hanya melihat sepintas di sosial media hanya untuk menaikkan view-nya, ngejelekin begitu. Tidak ada sedikit pun benarnya begitu ya. Kayak yang memimpin dia itu benar juga begitu ya. Kalau memang gubernur yang tempat si Eko ini tinggal begitu luar biasa hebat begitu ya, jauh dari prestasinya jauh dari Kang Deddy misalnya sih wajar. Tapi intinya bahkan jauh dari Kang Deddy di bawah begitu ya, bagaimana terobosan tapi kok nyenggol begitu. Anggap saja misalnya dia itu adalah anak abah begitu ya, apa sih yang pernah dilakukan juga begitu ya, yang dia dukung begitu ya. Tapi intinya sekali lagi tidak ada tujuan lain sebenarnya teman-teman ya, bagaimana untuk menaikkan view begitu, lumayan lah ya, seperti kata Kang Deddy, terus saja hujat saya begitu biar dapurnya ngebul begitu ya. Jadi semakin menarik teman-teman. Nah kita lanjutin. Deddy Mulyadi pencitraan, kemakan citra Deddy Mulyadi, dan banyak juga inbox yang karena saya sering bikin konten tentang Deddy Mulyadi. Begini ya, kalau pencitraan itu adalah apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, dulu saya pernah ngefans banget sama pejabat RW gitu ya. Karena dia pencitraan di media sosialnya adalah pembangun masjid, cinta istri dan keluarga, terus agamis, pintar dan loyal terhadap masyarakat. Ternyata kan baru terkuak adanya korupsi, terus dia sering bertemu dengan ani-ani, punya ya begitulah, terus juga ya itulah yang membuat kita kecewa. Walaupun ya Deddy Mulyadi ini kan kita tidak tahu akhirnya seperti apa, hanya saja
terbentang harapan kita kepada sosok yang satu ini ya. Karena apa? Karena memang pertama track recordnya itu bukan di awal dari tahun-tahun yang sekarang ya, tapi dia membangunnya itu jauh lebih jauh. Bahkan sebelum jadi pejabat dia sudah mencerahkan seperti itu yang tidak diketahui oleh televisi atau media gitu ya. Dan akhirnya juga kelihatan sampai sekarang pencitraan itu kan bisa dibuktikan dengan waktu, dan waktu yang sekian puluh tahun itu tidak memperlihatkan sisi negatif dari beliau ya gitu. Walaupun kita tidak tahu ya akhirnya seperti apa. Juga lingkungan sekitarnya di desanya seperti apa itu lembur Pakuan, indahnya seperti apa, itu saya melihat ke arah sana saja. Kalaupun memang beliau sedang pencitraannya, saya menikmati pencitraan itu. Kenapa? Deddy Mulyadi bongkar kasus Eko Widodo, warga Jakarta yang terus-terusan mengkritik Gubernur Jawa Barat. Wah, parah banget nih. Masa iya gubernurnya sendiri, gubernur Jakarta yang kebijakannya belum dirasakan oleh masyarakat, nggak dikritik. Sementara Pak Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat yang terus-terusan membuat kebijakan yang untuk masyarakat dikritik. Yang mengkritik bahkan bukan orang Jawa Barat, yang mengkritik orang Jakarta. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi buka suara dan membuka tentang kasus yang dialami oleh Eko ini, warga Jakarta. Nah, gimana pendapat kalian? Justru saya mau bertanya nih kepada fans-fansnya KDM. Sekarang di Jawa Barat, Bunda PAUD-nya siapa? Eko Widodo. Memang lama-lama kamu nih bikin kesal aja ya kok. Ini urusan pribadi. Ini urusan harga diri. Urusan rumah tangga orang aja kamu permasalahkan. Bener-bener ya. Hai manusia laknat, hai manusia dajjal. Eko, kamu dengar baik-baik ya. Kalau kau laki-laki, saya tantang kamu. Saya tantang kamu kok ya, di atas ring. Kalau kamu laki-laki, kamu terima tantangan saya. Tentukan di mana, kapan waktunya. Oke? Jangan cuma berani ngomong di medsos ya Eko ya. Kamu udah kelewatan kalau kamu mengusik-ngusik rumah tangga orang, hal-hal pribadi, kamu udah kelewatan, ha? Emang kamu siapa? Emang kamu lebih baik dari KDM, ha? Emang saya nggak tahu kamu? Kamu itu pernah berkasus di Jakarta. Kamu itu pernah berkasus di KPU. Karena hoak kamu tuduh KPU. Ya. Kamu tuh orangnya bermasalah, tahu nggak? Sekarang kamu colek-colek KDM. Ini Eko ya, bermasalah sama saya, ya. Saya tantang kamu Eko. Saya tantang kamu ya. Kita naik di atas ring ya. Kalau kamu laki-laki, kamu punya nyali, kamu terima tantangan saya ya. Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta tembus 8,87 miliar per bulan atau sekitar 106,5 miliar per tahun. Namun sayang, publik ramai jauh lebih tertarik memperdebatkan biaya operasional Gubernur Jawa Barat yang hanya 1,2 miliar saja per bulan atau sekitar 33 miliar per tahun. Lagi-lagi Kang Deddy memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding Gubernur DKI Jakarta. Yang bikin heran, angka fantastis ini jarang dibicarakan media. Padahal dengan PAD DKI Jakarta yang mencapai 71 triliun, kenapa yang ramai justru biaya operasional di daerah lain? Sementara Jakarta seolah tenang-tenang saja. Bertamu minta duit, datang peting-peting. Pak, minta duit. Si bapak naker sare. Prosedur teh aya. Cik atulah. Cik aing nanya, maneh lamun boga imah, maneh kesel tadi gitu kan. Aing nanya. Syukur-syukur inu boga imah teh jelemana someah, bager, ditanggepin oge dengan cara bager, dengan cara sistematis birokrasi. Tah aya bupatina ka pendopo wae gitu. Nah, kieu ning Jawa Barat teh ning. Urang jadi berpikir lagi ini teh. Ayeuna posko eta teh nyelesaikeun masalah moal sih apa nanambah masalah gitu. Nanambah masalah naon? Nanambah masalah jelema anu bener-bener can bisa menginisiasi gitu, menyelesaikan masalahnya minimal dengan usahanya sendiri gitu. Jadi masyarakatnya tidak bisa memilah mana masalah yang bisa diselesaikan oleh gubernur, mana masalah yang bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri.
Ya enggak? Contoh hutang sorangan, hutang pribadi. Ai ngaranna hutang makan urusan urang sorangan jeung pihak peminjam. Teu non urusan aja Pak Gubernur coba. Terus urang mah hapunten ieu mah. Jelema gering tuh kuduna mah ku kades nya lamun jelemana ini yang gering teh emang susah banget, gak mampu untuk mengobati biayanya sendiri. Minimal ada kades gitu kan, ada perangkat desa dari struktur yang bawah sampai yang atas. Urang mah mikirna gubernur teh tugasna teh memastikan infrastruktur kesehatan, transportasi, pelayanan umum berjalan dengan baik, birokrasinya mudah. Eta tugas gubernur. Orang mikir deh, jangan naon aya posko nu kieu. Ame memudahkan komunikasi ka Bapak atau naon? Perlu dievaluasi eta teh. Nyata mah otokritik ti abdi we. Sanes bade ngajatukeun KDM sanes. Tapi perlu ditanyakan lagi ini masyarakat jadi seperti ini gitu. Kita harus mikir lagi ke depannya, ini posko perlu ada atau enggak. Ya udah gitu aja lah. Itu sebetulnya videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa mempersatukan kita lah ya. Nah memang yang namanya keindahan itu ya enggak semua harus suka begitu ya, enggak semua harus melihat benar begitu. Tapi kita sebagai manusia begitu, kita punya dua sisi, baik buruk begitu. Jangan sampai kita melihat orang itu tidak ada baiknya begitu, kayak kita baik saja begitu ya. Kayak kita pernah melakukan kebijakan yang luar biasa begitu, jadi RT saja tidak begitu. Ini komen-komen gubernur begitu ya. Bahkan kalau dipilih RT saja si Eko ini tidak akan banyak yang dukung begitu ya. Tapi itulah mulut netizen begitu sebetulnya. Karena salah satu orang yang paling sulit dinasihati, paling sulit diberi masukan ya anak abah begitu. Tetap jaga persatuan dan keseriusan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.